Apakah kamu pernah terus memikirkan seseorang? Ini mungkin lebih dari sekadar pikiran biasa. Pernahkah kamu menemukan dirimu terus-menerus memikirkan seseorang, meskipun sudah berusaha mengalihkan perhatian? Kehadirannya tetap melekat dalam pikiran, saat kamu sibuk, saat beristirahat, bahkan dalam momen perenungan mendalam. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya-tanya, mengapa? Apakah ini lebih dari sekadar pikiran yang lewat? Dalam Islam, kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Setiap pikiran yang melintas dalam benak kita bukanlah kebetulan. Selalu ada hikmah di baliknya, entah kita menyadarinya sekarang atau nanti. Terkadang, ketika seseorang terus muncul dalam pikiran kita, itu adalah tanda dari Allah. Di lain waktu, bisa jadi ini adalah ujian untuk melihat di mana sebenarnya hati kita berada. Jadi, apa artinya jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu? Apakah ini pesan dari Allah? Apakah ini tanda cinta, pelajaran yang harus dipahami, atau pengingat akan sesuatu yang lebih besar? Apakah ini jalan yang mengarahkanmu pada sesuatu yang bermanfaat, atau justru gangguan yang menjauhkanmu dari hal yang benar-benar penting? Hari ini, kita akan mengeksplorasi makna spiritual yang lebih dalam dari pengalaman ini melalui Al-Quran dan hadis. Kita akan mengungkap kebenaran tentang mengapa orang tertentu tetap berada dalam pikiran kita. Tetaplah bersamaku hingga akhir, karena diskusi ini mungkin akan mengungkap sesuatu tentang hidupmu yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Hati manusia, pusat emosi dan hubungan spiritual dengan Allah. Hati manusia bukan sekadar organ yang berdetak. Ini adalah pusat dari emosi kita, pikiran kita, dan hubungan spiritual kita dengan Allah. Setiap perasaan yang kita alami, setiap pikiran yang terus berulang dalam benak kita, sangat terkait dengan kondisi hati kita. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat ini mengajarkan bahwa pemahaman sejati tidak datang dari apa yang kita lihat dengan mata, tetapi dari apa yang kita rasakan dengan hati. Terkadang, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu karena hatimu sedang terikat. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa? Apakah karena kamu mencintai orang ini? Apakah karena rasa peduli? Ataukah ini peringatan dari Allah? Pikiran kita tidak pernah muncul tanpa tujuan, dan memahami mereka memerlukan refleksi yang lebih dalam terhadap hati kita. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya hati dengan bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, ayat 52. Ini berarti bahwa pikiran kita, tindakan kita, bahkan cara kita melihat dunia dibentuk oleh kondisi hati kita. Jika hatimu dipenuhi dengan kebaikan, ia akan membimbing pikiranmu menuju kebenaran. Tetapi jika hatimu dipenuhi dengan kebingungan atau gangguan, pikiranmu bisa menyesatkanmu. Jadi, ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, luangkan waktu untuk merenung. Apakah ini tanda dari Allah agar aku belajar sesuatu? Apakah ini dorongan untuk menghubungi, membantu, atau mendoakan orang tersebut? Ataukah ini pengingat untuk mencari kejelasan dan menyucikan hati? Ketika hatimu terus-menerus mengarahkan pikiranmu kepada seseorang, ini adalah momen untuk introspeksi. Berbaliklah kepada Allah, mintalah petunjuknya, dan mohon kepadanya untuk menunjukkan hikmah di balik pikiran ini. Karena hati, ketika dipandu oleh iman, tidak akan menyesatkan. Apakah ini tanda atau ujian? Ketika seseorang terus berada dalam pikiranmu, wajar jika bertanya, mengapa? Apakah ini pesan dari Allah? Apakah ini tanda bahwa orang ini memang ditakdirkan dalam hidupmu? Ataukah ini ujian untuk menguji kesabaran dan pengendalian diri? Tidak semua pikiran yang terus muncul adalah tanda dari Allah. Terkadang, ini adalah ujian.
Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai cara, termasuk melalui orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Ada yang datang sebagai berkah, sementara yang lain hadir sebagai pelajaran atau cobaan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ini berarti bahwa baik pengalaman menyenangkan maupun yang menantang dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk kita, menyucikan hati kita, dan memperkuat iman kita. Terkadang, saat kamu terus memikirkan seseorang, itu bukan karena mereka ditakdirkan untukmu, tetapi karena Allah sedang menguji bagaimana kamu menangani pikiran tersebut. Jika pikiran ini mengganggu fokusmu dalam beribadah,